Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Ikhwan dari kelas Geologi D semester 4 dengan nomor induk 19081106070. Di video ini saya akan menjelaskan salah satu spesies dari bakteri gram negatif, yaitu Vibrio cholerae. Di video ini saya akan menjelaskan keterkaitannya mengenai impact penyakit, gejala, bagaimana penanggulangan, dan apa yang terjadi di dunia saat terjangkiti kolera dan segalanya tentang kolera, mengenai struktur juga dan sebagainya. Oke, keep watching and semoga memberi manfaat. Dan next slide selanjutnya. Secara singkat, Vibrio cholerae adalah spesies gram negatif dengan sifat anaerob fakultatif dan berbentuk seperti koma. Bakteri secara alami hidup di air payau dan air asin, di mana mereka dengan mudah menempel pada cangkang, kepiting, udang, dan mungkin kerang yang mengandung kitin. Beberapa strain virus cholerae bersifat patogen bagi manusia dan menyebabkan penyakit kolera yang mematikan yang dapat berasal dari konsumsi spesies biota laut yang kurang matang atau masih mentah. Dan ini adalah sejarah bagaimana Vibrio cholerae itu berkembang di suatu masyarakat. Ilmuwan pertama kali dijelaskan oleh Felix Archimede Pouchet pada tahun 1849 bahwa Vibrio cholerae adalah salah satu jenis dari protozoa. Pada 1854, Filippo Pacini dengan tepat mengidentifikasikannya sebagai bakteri dan nama ilmiahnya diadopsi darinya. Bakteri penyebab kolera ditemukan oleh Robert Koch pada tahun 1884, namun tidak begitu menjelaskan bahwa itu adalah cholerae dan bagaimananya. Sambunat D, yaitu ilmiawan dari India, mengisolasi toksin kolera dan mendemonstrasikannya toksin tersebut sebagai penyebab kolera pada tahun 1959. Seperti pada umumnya bakteri, ciri-ciri dari struktur Vibrio cholerae itu terdiri dari kapsul dengan membran dan cell wall, dan terdapat ribosom untuk sintesis protein dan nukleoid, dan beberapa fili-fili di sekitar dinding membrannya. Vibrio cholerae berbentuk seperti komat, ya, dengan berflagela di bagian ujung serta bulu-bulu fili di sekeliling tubuhnya. Scientific classification dari Vibrio cholerae adalah domain Bacteria, phylum Proteobacteria, kelas Gamma Proteobacteria, ordo Virgonales, family Vibrionaceae, genus Vibrio, spesies Vibrio cholerae, dengan ditemukan autor oleh Pacini pada tahun 1854. Habitat alami dari Vibrio cholerae adalah perairan asin, makanya ada keterkaitan mengenai Vibrio cholerae terhadap kontaminan hewan-hewan yang hidup di air laut. Karena mungkin Vibrio cholerae dimakan oleh beberapa zooplankton, lanjut lagi dimakan menjadi membentuk suatu jaringan makanan dan sebagainya. Mungkin seperti itu ya ibaratnya. Suatu impact yang memberikan sifat Vibrio cholerae itu sangat berbahaya adalah sifat patogenisitasnya. Bagaimana suatu proses patogenitas Vibrio cholerae ini, yaitu ketika kita mengonsumsi air dan makanan yang terkontaminasi oleh bakteri ini. Bakteri yang bisa melewati asam lambung berkolonisasi di usus halus. Toksin kolera menimbulkan penyakit kolera beserta gejala-gejala yang ditimbulkannya. Jika tidak segera ditangani, maka menimbulkan dehidrasi dan kematian. Jadi, Vibrio cholera ini itu akan menyebabkan diare akut karena mereka bisa merusak suatu siklus yang mengakibatkan kadar natrium dalam usus itu keluar sendiri tanpa usus diketahui prosesnya gitu. Ada scan di mana mereka merusak suatu siklus yang ada dalam usus, siklus suatu kadar cairan di situ ya. Jadi ini yang membuat dehidrasi cairan terhadapnya. Dan ini adalah yang membuat kolera sangat
berbahaya karena memiliki suatu toksin. Nah, toksin kolera ini juga dikenal sebagai koleragen dan kadang-kadang disingkat CTX. CTX adalah kompleks protein multimerik AB5 yang disekresikan oleh bakteri Vibrio cholerae. CTX ini bertanggung jawab atas karakteristik dia cair yang masif dari infeksi kolera. Ini adalah anggota dari keluarga enterotoksin yang labil terhadap panas. Toksin kolera diserap permukaan gangliosit sel epitel dan merangsang sekresi air dan klorida dan menghambat absorpsi natrium pada usus. Akibatnya, penderita akan kehilangan banyak cairan dan elektrolit, walaupun secara histologi usus tetap normal pada saat itu. Penyakit dan bagaimana gejalanya? Vibrio cholerae menginfeksi usus dan menyebabkan diare. Nah, gejala khas kolera ini yang kalau kita diare terus tuh. Infeksi dapat menyebar dengan makan makanan yang terkontaminasi atau minum air yang terkontaminasi. Hal ini juga dapat menyebar melalui kotak kulit dengan kotoran manusia yang terkontaminasi. Tidak semua infeksi menunjukkan gejala, hanya sekitar mungkin 1 dari 10 orang yang mengalami diare. Gejala utama meliputi diare berair, muntah, detak jantung cepat, hilangnya elastisitas kulit, tekanan darah rendah, haus, dan kram otot. Penyakit ini menjadi serius karena dapat berkembang menjadi gagal ginjal dan kemungkinan koma. Jika didiagnosis, dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan. Penampang Vibrio cholerae di usus seperti yang terdapat pada gambar oleh Bijus, bahwa bakteri ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae dengan tipe mereka mengontaminasi makanan dan mereka ditemukan di salah satu suatu lingkungan yang sanitasinya sangat buruk, ya. Bagaimana kita mencegah penyakit kolera? Yaitu tips-tipsnya, kita harus membasuh air dengan sabun, kita harus meminum air bersih, dan kita perlu untuk memasak masakan secara matang, tidak boleh setengah matang. Dan cuci bersih buah-buahan dan sayuran. Kita perlu pengobatan yang cukup atau vaksin, dan kita perlu menjaga kebersihan dan sanitasi perairan di lingkungan kita. Dan itu bisa menjadi stop kolera. Tips. Grafik ini menunjukkan suatu data, suatu kasus kolera di seluruh dunia dengan perbandingan seperti gambar tersebut. Terdiri dari dalam jangka waktu sekitar 20 tahun lebih, 25 tahun, terdapat beberapa kasus seperti yang paling terjangkiti, yaitu kasusnya di bagian negara berkembang seperti terdapat pada Asia dan Afrika. Dan Afrika telah menjadi suatu endemik yang biasa terjadi karena di sana salah satu negara-negara mereka sangat mengindahkan sanitasi gitu. Mereka tidak selalu bersih. Data ini juga salah satu data yang menunjukkan Vibrio cholerae menjangkiti negara-negara berkembang seperti China, India, Iran, Meksiko yang memiliki sanitasi yang tidak dikelola dengan baik sehingga menjadi habitat bagi Vibrio cholerae. Dan negara Arab yaitu Yaman telah melingkup dari tahun 2016 sampai sekarang masih terjadi epidemi Vibrio penyakit kolera ini. Karena ini adalah mata pelajaran mikrobiologi, maka kita bisa salah satu tekniknya yaitu dengan menggunakan isolasi bakteri dari kultur Vibrio cholerae yang menggunakan media agar TGBS atau tiosulfat sitrat bil salt sucrose agar yang terbuat dari natrium dan sulfat yang memberikan
manfaat bagi Vibrio cholerae terhadap nutrisi, kepentingan nutrisi, dan bisa menghambat bakteri-bakteri lain untuk hidupnya. Uji kimia bagi suatu larutan atau cairan yang terdapat Vibrio cholerae dengan identifikasi fenotipnya itu dengan uji lisin, dekarboksilase, ornitin karboksilase, oksidase atau Kliger iron, Kia, dan uji indol. Vibrio cholerae akan menunjukkan hasil positif pada keempat uji biokimia tersebut. Hasil positif untuk uji oksidase, uji lisin, arginin, dekarboksilase adalah terbentuknya warna ungu tua, seperti terdapat pada gambar atas. Pada uji Kia tidak terbentuk gas dengan selain bagian permukaan media berwarna merah, bersifat basah, dan bat bagian dasar media yang berwarna agak kuning, nah itu bersifat asam. Untuk uji indol, akan terbentuk warna merah keunguan pada permukaan, seperti pada gambar ya guys. Nah, seperti itu penjelasan dari saya mengenai bakteri Vibrio cholerae. Sampai jumpa dan saya sangat terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan mengenai materi atau misinformasi atau kejanggalan ucapan yang tidak enak. Saya Khalil Ikhwan. Terima kasih. Wassalamualaikum.